senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di Galilea Community of Christ. Kita bersuka cita sebab kita punya Tuhan yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita memuji muliakan nama Tuhan. Kita meninggikan Dia sebab Dia Allah kita dan Raja yang layak kita sembah. Mari sama-sama kita bersuka cita. Haleluya. Yang percaya Dia sungguh baik, katakan amin. Wow, 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 wow. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Oh, oh. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama-sama yang percaya. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Hey, yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama katakan haleluya. Bersama-sama. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Yang percaya. Sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Sama-sama jemaat Tuhan, katakan Kau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Yang bersuka cita semua. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Kami bersyukur Tuhan, datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa hati kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kami, dan kami tidak pernah sendirian, karena kami tahu Allah kami Allah yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami undang kuasa-Mu nyata di tempat ini. Roh Kudus penuhi setiap kami.
Jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segala hormat dan syukur ku berikan kepadamu, ya Allahku yang berkuasa selama-lamanya. Yesus, haleluya. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan, kami tinggikan Engkau. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu ku sembah Tuhan, ku sembah kudus, kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini, kami percaya Engkaulah yang menjagai kami, bahkan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, bekali kami dengan setiap kebenaran-Mu, jagai hidup kami dalam firman-Mu, dan agar kami hidup selalu menyenangkan hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom saudara. Iya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa hari ini. Iya, selamat berjumpa lagi. Tanpa terasa kita terus memasuki hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tidak terasa loh saudara ya. Sekali lagi, kalau kita masih hidup, kita masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan dan kita patut bersyukur. Nah, hari ini saudara menjalani hari-hari yang seperti ini, banyak orang kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Nah, hari ini saya akan kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita ini terus hidup di dalam damai sejahtera Kristus ya, agar hidup kita berkemenangan. Kenapa saudara? Ketika orang menghadapi masalah, pencobaan, menghadapi masa yang krisis, dia kehilangan damai sejahtera, maka kita kehilangan kekuatan kita. Damai sejahtera menjadi sesuatu yang bernilai hari-hari ini. Kenapa saudara? Kita mungkin kehabisan uang, kita mungkin sedang sakit, tapi kalau kita mampu tinggal dalam damai sejahtera, itu adalah sebuah kemenangan yang lebih dari segala-galanya.
Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku datang ke dalam dunia ini membawa damai, dan damai yang kutinggalkan bagimu itu jauh melampaui akar pikiranmu." Ya, kalau damai yang Yesus berikan bagi kita jauh melampaui akal pikiran kita, seharusnya apapun yang datang menimpa hidup kita itu tidak akan pernah menggoyahkan iman kita. Hari-hari ini saya banyak menerima WA, saudara, "Bu, doakan Bu, saya takut ini perusahaan saya mulai mengurangi tenaga kerja Bu. Ya, saya juga mulai was-was Bu. Ya, kenapa? Karena bisa terancam bangkrut perusahaan ini. Lalu saya ke depannya mau bagaimana?" Keadaan yang terjadi di sekeliling kita seolah-olah memaksa, bahkan mencabut damai sejahtera kita, saudara. Ya, ada orang-orang juga yang kehilangan damai sejahtera karena persoalan dalam keluarga, dalam rumah tangga, suami yang berselingkuh, ya mungkin anak yang banyak yang masuk kepada saya, anak-anak yang tidak nurut pada orang tua, dan itu membuat kita kehilangan damai sejahtera. Dan percayalah saudara, hari-hari ini iblis sedang menebar roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran yang pada akhirnya membuat umat Tuhan kehilangan damai sejahtera. Waktu kita kehilangan damai sejahtera, maka kita kehilangan kekuatan kita. Nah, saya pengen kita sama-sama belajar firman Tuhan tentang damai sejahtera ini. Mari kita baca dulu Lukas 10 ayat yang kelima. Apa yang Tuhan Yesus katakan, saudara, ya. Lukas 10 ayat yang kelima, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, saudara, ketika murid-muridnya akan pergi untuk memberitakan Injil dari kota ke kota. Yesus berpesan kepada mereka, "Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, maka salammu itu akan kembali kepadamu." Saudara, menarik sekali ini, saudara, ya. Yesus berkata pada murid-muridnya, "Kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini." Ya, makanya kita nih kalau masuk satu rumah atau ini kita ya mengucapkan shalom, ya kita ketemu orang kita ngomong shalom. Shalom itu artinya apa? Damai sejahtera. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu pergi ke satu kota atau kemana saja ke rumah orang, ya, memasuki satu rumah atau ketemu dengan seseorang, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagimu. Ya, shalom bagimu. Ya, dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera itu, maka salam itu akan tinggal di atasnya, tetapi jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Saudara, ternyata untuk bisa menerima damai sejahtera itu ada orang yang layak dan ada yang tidak layak. Yesus berkata, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, ya, maka salam itu akan tinggal di atasnya, orang itu akan benar-benar damai, ya. Tapi kalau dia tidak ada orang yang layak di situ untuk menerima salammu, maka salam itu akan kembali kepadamu. Ya, kebenaran yang pertama tentang damai sejahtera, ternyata untuk menerima damai sejahtera dari Tuhan itu juga, ya, Tuhan mencari orang yang layak. Ya. Berarti kalau ada yang layak, ada yang tidak layak. Iya. Ya, jikalau ada di situ orang yang layak menerimanya. Saudara, pertanyaannya hari ini, apakah kita ini orang-orang yang layak menerima damai sejahtera? Saya ini mengkonseling ribuan orang, saudara. Setiap hari itu saya membalas, saya minta maaf kalau yang lainnya tidak sempat terbalas karena yang masuk itu banyak sekali. Ya, semua orang yang datang konseling itu persoalannya satu, kehilangan damai sejahtera. Ya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang layak untuk menerima damai? Karena ini perkataan Kristus sendiri. Kalau di situ ada orang yang layak, mari kita garis bawahi kata orang yang layak menerima damai sejahtera. Kalau ada orang yang layak, berarti ada orang yang tidak layak. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi orang yang layak, saudara, untuk menerima damai sejahtera yang dari Tuhan. Tentulah Alkitab pasti memberi petunjuknya. Kenapa, saudara? Karena kita semua ini membutuhkan damai sejahtera lebih dari uang.
Banyak orang yang kaya hari-hari ini tapi gak ada damai sejahtera hidupnya, rumah tangganya gak ada. Suami istri berantem, anak berantem. Kenapa? Karena mereka menjadi orang yang tidak layak menerima damai sejahtera. Ya, mari kita mencoba mengerti kebenaran firman dan kita sungguh-sungguh mau hidup dalam firman itu supaya kita mengalami janji-janji Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang tidak mengerti apa-apa. Bahkan untuk menerima damai sejahtera aja kita harus layak. Ya, orang seperti apa? Makanya saya selalu bilang bukan orang kaya yang berbahagia di dunia ini, bukan orang yang punya uang banyak, rumah mewah, bukan, tapi orang yang tinggal dalam damai sejahtera. Kita mau baca syarat yang pertama untuk kita bisa mengalami damai dalam hidup ini, ya. Bagaimana supaya kita layak menjadi orang yang layak menerima damai sejahtera itu? Yesaya 32 ayat 17 berkata begini, saudara. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Ya, syarat pertama agar kita ini layak menerima damai sejahtera dari Tuhan, Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi syarat pertama untuk kita menjadi orang yang layak menerima damai, mari kita tinggal di dalam kebenaran. Hanya orang yang hidup dalam kebenaran yang akan memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Ya, ketika kita hidup dalam kekudusan, bereskan semua dosa-dosa, bereskan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bereskan semua yang menjadi ganjalan di hadapan Tuhan, maka hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Dan ketika ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran itu ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Makanya saudara, saya selalu bilang kalau orang datang konseling, ibu saya sudah tidak kuat, ibu menghadapi hidup ini, ibu saya sudah begini, saya bilang cari Tuhan, bertobat. Ya, saudara, banyak orang bilang sudah bu, saya sudah cari Tuhan, saya sudah bertobat. Ya, kamu belum melakukan sungguh-sungguh, coba ya lakukan. Kelihatannya perkataan itu sepele. Bertobat, cari Tuhan. Saya juga tidak bisa menolong persoalan saudara. Saya pasti akan memberikan hanya firman. Ya, banyak yang datang, bu tolong kuatkan saya. Kalau mau kuat dengerin aja khotbah-khotbah saya, itu lebih daripada ya nasihat yang biasa saya kasih. Itu udah khotbah-khotbah firman Tuhan, itu udah lebih dari segala-galanya. Siapa yang bisa menolong kita? Diri kita sendiri. Bagaimana supaya engkau bisa mengalami damai sejahtera dalam hidupmu? Hidup dalam kebenaran atau pertobatan. Ya, tidak ada cara lain saudara untuk kita bisa mengalami damai sejahtera di hidup ini. Ayat ini berkata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Kenapa rumah tanggamu gak ada damai? Kenapa pernikahanmu gak ada damai? Kenapa pekerjaanmu tidak ada damai? Karena di situ tidak ada kebenaran. Engkau tidak hidup melakukan kebenaran. Coba kita belajar yuk. Ibu-ibu yang suaminya belum bertobat, teruslah setia menjadi pelaku firman dalam kebenaran, supaya suatu saat engkau tumbuh damai di dalam rumah tanggamu. Ya, di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera. Dikatakan di sana dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bukankah ini yang kita cari dalam hidup ini lebih daripada harta dan kekayaan? Hidup dalam damai, ada ketenangan, ada ketenteraman untuk selama-lamanya. Saudara, kenapa kita perlu jaga damai sejahtera di hidup ini supaya tidak hilang? Orang yang tinggal dalam damai sejahtera itu orang yang hidup dalam kerajaan sorga sekalipun dia di bumi. Dengan menjaga damai sejahtera dalam hidup kita itu artinya kita sedang berlatih untuk hidup di kerajaan sorga. Ingat loh, gak ada orang marah-marah masuk sorga. Ya, saudara, mari kita mau melakukan kebenaran. Tuhan, kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Karena di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Kami mau Tuhan hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran-Mu itu. Ya,
Lalu yang berikutnya saudara, siapa yang layak untuk menerima damai sejahtera dalam hidup ini? Yesaya 26 ayat 3 berkata begini. Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang kedua, orang yang layak menerima damai sejahtera itu orang yang hatinya teguh berpegang pada Tuhan. Ya, apapun keadaan di sekeliling kita mau bilang, Tuhan, aku mau tetap teguh di dalam Engkau. Ya, aku mau tetap teguh melakukan firman. Aku mau tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Ya, orang-orang yang teguh hatinya kepada Tuhan, berpegang pada firman-Nya, mereka Alkitab berkata, ya, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Dengan kata lain, orang yang layak menerima damai sejahtera dari Tuhan itu orang yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Orang yang khawatir itu artinya tidak percaya Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa tinggal dalam damai kalau kita khawatir dan tidak mempercayai Tuhan, saudara, ya? Orang yang hatinya teguh kau jagai. Berapapun besarnya persoalanku, berapapun besarnya masalahku, aku mau teguh dalam kebenaran. Contoh siapa? Yusuf. Dia dibuang, keluarganya mau dibunuh, keluarganya dijual sebagai budak, di penjara. Dia tetap konsisten dengan pilihan hatinya, teguh mengikuti jalan Tuhan. Tidak sedikit pun dia menyangkal. Saya banyak menerima WA hari-hari ini, Bu, rasanya sudah sulit mempercayai Tuhan. Bu, rasanya saya sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Berat, Bu, untuk ikut Tuhan. Iya. Tapi mari kita tundukkan hati kita kepada firman. Mari kita mau terus berkata, Tuhan, hatiku teguh Tuhan di dalam Engkau. Dan firman-Mu berkata, yang hatinya teguh itu Engkau jagai dengan damai sejahtera-Mu. Mari kita teguh percaya pada Tuhan. Sekalipun keadaan memaksa kita untuk tidak lagi percaya karena begitu sulitnya, tapi mari tetap berkata, Tuhan, aku mau tetap percaya. Agar aku menjadi orang yang layak untuk menerima damai sejahtera-Mu itu. Ya, yang hatinya teguh itu dijagai Tuhan dengan damai sejahtera. Mari kita mau tetap percaya, saudara, bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang ajaib. Tuhan yang lebih besar dari segala persoalan dan masalah di hidup kita. Dia Tuhan yang senantiasa mengerjakan yang terbaik bagi kita, saudara, ya. Karena itu jangan pernah menyerah, saudara. Yang berikutnya, siapa orang yang akan mendapatkan damai sejahtera, yang senantiasa bisa tinggal dan layak menerima damai sejahtera dari Tuhan? Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, bahkan ayat 19 berkata, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Orang yang layak menerima damai sejahtera dari Tuhan, bahkan anak cucunya akan mewarisi. Ya, itu adalah orang yang memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Ya, mari suka untuk membaca Alkitab, mendengarkan khotbah, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Ya, kalau saya begini itu gimana ya? Kalau saya begini itu gimana menurut Tuhan? Kalau saya begini gimana menurut Alkitab? Semua yang kita lakukan di hidup ini kembali berlandaskan kepada firman agar hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Ya, sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang laut. Artinya apa? Orang yang hidup memperhatikan firman Tuhan, anak cucunya diberkati Tuhan, akan mengalami berkat dari Tuhan. Ketika kita memperhatikan firman, ketika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan dan berkomitmen untuk terus menghidupi firman itu, maka kita akan mengalami damai sejahtera Tuhan, saudara, ya. Yang terakhir, saudara, ya, dari mana kita memperoleh damai sejahtera, saudara?
Yesaya 26 ayat 12, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Orang yang akan layak menerima damai sejahtera yang dari Tuhan adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu merasa bahwa segala yang bisa kami lakukan ini bukan karena kekuatan kami, tetapi hanya Tuhan yang sanggup melakukannya dalam hidup kami. Dengan kata lain, orang yang hidup dengan rendah hati dan merasa bahwa semua yang engkau dapatkan di hidup ini adalah berasal dari Tuhan. Ketika kita hidup dengan rendah hati, kita akan mengalami damai sejahtera. Ya, orang yang rendah hati sekalipun difitnah, sekalipun direndahkan, dia tetap mau percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan atas kehidupannya. Saudara, saya percaya ya tidak ada pilihan lain bagi kita hari-hari ini selain mempercayai Tuhan dan firman-Nya agar kita memperoleh damai sejahtera di hidup ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan itu sungguh-sungguh menjadikan kita menjadi orang yang layak untuk menerima damai sejahtera-Nya. Biar kita mau merenungkan firman ini, saudara. Terima kasih Tuhan buat damai sejahtera-Mu yang senantiasa menjagai hidup kami. Jadikan kami menjadi orang-orang yang layak untuk menerima damai itu dalam hidup kami, supaya kami berbahagia di hidup ini Tuhan, dan boleh menikmati segala berkat-berkat-Mu pakai sampai anak cucu kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami orang yang layak Tuhan untuk terima damai sejahtera yang dari Tuhan. Haleluya Yesus. Damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari sekali lagi katakan, damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang layak untuk menerima damai sejahtera-Mu di hidup kami. Kami sedang ada di dalam dunia yang tidak menentu ini Tuhan. Kami butuh damai sejahtera Kristus. Kami ingin rumah tangga kami ada damai sejahtera. Ini adalah kebutuhan yang sangat-sangat kami butuhkan, bahkan jauh daripada uang dan kekayaan. Kami ingin dalam kehidupan suami istri ada damai, dengan anak-anak ada damai. Kami tahu damai sejahtera itu adalah sesuatu yang berasal dari sorga. Dunia tidak bisa memberikan itu, hanya Yesus Tuhan. Dan itu bisa kami dapatkan ketika kami tinggal dalam kebenaran-Mu. Hati kami teguh, dijagai di dalam damai sejahtera-Mu Bapa. Kami mau menikmati firman-Mu Tuhan dalam hidup kami yang singkat ini. Kami mau kerajaan sorga itu turun dalam kehidupan kami, seperti Engkau mengajarkan di doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kerajaan Allah bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Biarlah itu turun dalam kehidupan kami dan keluarga kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, bawa kami dan mampukan kami untuk hidup dalam damai sejahtera. Terima kasih Bapa untuk setiap mereka yang sudah mengikuti ibadah siang hari ini. Biar kami mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan, menjadi orang-orang yang layak menerima damai sejahtera Allah. Hari ini hamba percaya yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang mengalami jalan buntu Tuhan bukakan jalan, bahkan setiap masalah persoalan kami ada jalan keluarnya dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin.
Bersyukur atas kebaikan Tuhan, kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara pasti menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap kita. Dan saat ini kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati sebagai orang-orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan, membawa ucapan syukur kepada Tuhan, bisa memberikan persembahan di layar monitor yang ada di device Bapak Ibu Saudara. Kita memberi bukan supaya kita diberkati, kita memberi karena kita sudah diberkati Tuhan. Dan kita percaya bahwa berkat Tuhan begitu nyata di dalam hidup setiap kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Dan sama-sama saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara bisa menyiapkan hosti dan anggur yang ada di rumah untuk sama-sama kita menyatu di dalam sakramen perjamuan kudus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia, dan terindah Kau Yesus. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh dan darah Kristus. Siapkan dirimu, engkau siapkan elemen perjamuan kudus, yaitu hosti dan anggur. Saudara, saya akan bacakan firman Tuhan yang mendasarkan perjamuan kudus di 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 24 serta ayatnya yang ke-25. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, saya jemput kita semua berdiri, ambil hosti, roti, dan mari kita angkat dengan tangan kita di atas kepala kita. Katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Demikian juga Yesus Kristus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat anggur kita, dibentuk menjadi darah Yesus. Saudara angkat di atas kepalamu. Katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal.
memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Bersama keluarga, aku berkumpul di surga, punya rumah di surga, punya rumah di bumi, tidak mengembara. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilurnya, kami semua diselamatkan. Mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Tidak asam urat, aku tolak rematik. Tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus yang mulia itu memvaksinasi tubuhku, sehingga aku tidak terserang oleh COVID-19, bahkan virus kuman yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Yesus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Firman Tuhan berkata, jika kamu makan dagingku, minum darahku, aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Baik saudara, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Di masa pandemi dan di masa-masa yang sukar, kami ada di dalam Engkau. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan kami tidak akan pernah kekurangan. Kami tidak akan pernah mengalami situasi yang buruk. Sebab rancangan Tuhan bagi kami bukan rancangan yang buruk. Bukan sakit penyakit, tetapi adalah masa depan yang penuh sukacita. Engkau merancangkan kami yang baik, dan janji-Mu yang baik tergenapi dalam hidup kami. Engkau datang supaya kami hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekalipun kami harus berjalan di lembah kekelaman, kami percaya Engkau beserta dengan kami. Kami akan tiba di padang yang berumput hijau dan di air yang tenang. Kau bawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan, dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain, sebab kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini memberikan kekuatan kepada kami untuk terus melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami percaya rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Janji-Mu kami terima, berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih, berkati mereka yang sudah memberikan persembahan secara transfer ke Yayasan Pelayanan Gali Indonesia. Tuhan berkati setiap rupiah, bahkan dolar yang ditabur. Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak seorang pun yang kekurangan, tidak seorang pun yang miskin, semuanya hidup berkelimpahan. Tuhan yang tidak akan berhutang, dan Tuhan yang akan memberkati dengan limpah setiap mereka. Persembahan apapun yang mereka berikan, Tuhan buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat atas mereka. Pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, dan kesehatan kami semua diberkati. Kalau mereka bekerja, Tuhan promosikan supaya mereka naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Kalau mereka seorang pengusaha, Tuhan biarlah mereka dapat mengembang ke kiri dan ke kanan. Maka usaha-usaha yang mereka kembangkan, Tuhan buat berhasil. Kami tolak rugi, kami tolak pilot, kami tolak bangkrut. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka semua. Dan juga ketika mereka berada dalam situasi di mana mereka sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka kesempatan untuk mereka dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta, kemampuan, profesi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau mereka sakit, Tuhan jamah setiap mereka yang sakit, diurapi dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga mereka sehat sempurna, diberkati. Keadaan ekonomi diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Kami bawa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan.
Kami percaya Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Kami butuh Tuhan. Indonesia butuh Kristus. Karena itu Tuhan, satu hal yang menjadi kerinduan kami, COVID segera berlalu. Dan berkati seluruh anak bangsa ini. Berkati pemerintah yang sah, presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota, camat, kelurahan, lurah, juga kepala desa, RW, RT. Semuanya memerintah dengan takut akan Tuhan. Hikmat, marifat surgawi Tuhan berikan kepada setiap mereka di dalam nama Yesus. Maka Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia menjadi negara yang besar dan makmur. Maka oknum-oknum yang merongrong kesatuan bangsa ini kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati seluruh pelayanan Galilea Network dan juga Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati dan program-program kerja ke daerah-daerah tetap berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat bagi Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, supaya seluruh pembiayaan baik itu dalam mengupayakan konten-konten maupun juga pelayanan offline ke daerah-daerah, seminar dan juga KKR tetap bisa berlangsung. Tuhan berkati terus, dan juga Galilea Network akan semakin berkembang dan semakin diketahui oleh banyak orang. Dunia akan menyaksikan bahwa Kristus luar biasa. Banyak orang yang sedang menuju kepada kebinasaan dipanggil kepada terang yang ajaib, dan mereka berbalik arah menuju kepada terang dan menuju kepada kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa semua janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Setiap hari kami berjalan bersama Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah kami dengar tidak untuk kami lupakan, termaterai menjadi rema dalam hidup kami, dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu, dan kami terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua, anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.